Gereja secara online bersama Bakorum Kris RSPP. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Shalom saudaraku, kita akan berdoa sebelum pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Allah pencipta langit bumi beserta isinya, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus junjungan ilahi kami, Sang penebus dosa kami. Siang hari ini kami kembali ke hadapan hadirat-Mu bersama-sama dengan jemaat Tuhan milik Tuhan dalam persekutuan yang indah Rumah Sakit Pusat Pertamina. Roh Kudus, tuntun bimbing kami, biar lewat kebenaran firman-Mu hati kami dipulihkan, hati kami diperbaharui. Urapi kami semua tidak terkecuali,
terutama hamba yang tidak ada apa-apanya ini, perkenankanlah ya Bapa untuk menjamah pekerjaan-Mu yang kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur siang hari ini kita bisa kembali bersama-sama di dalam persekutuan yang indah. Tema kita siang ini berbicara tentang hidup adalah perjuangan. Manusia tanpa cita-cita adalah sia-sia. Cita-cita tanpa bekerja adalah mimpi. Jadi kita diciptakan untuk bekerja, kita diciptakan untuk berjuang. Hidup adalah perjuangan. Dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itu membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu membutuhkan kekuatan. Dan kekuatan kita cuma datang dari Dia, Tuhan Yesus Kristus namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjuang terus sampai Tuhan Yesus datang. Berjuang dalam hal apa? Berjuang dalam kehidupan rumah tangga kita, berjuang di dalam karir kita, berjuang dimanapun kita harus melayani. Kita harus berjuang menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Dan siang hari ini, mari bersama-sama jemaat Tuhan, milik Tuhan, ya, kita kembali membaca Alkitab. Bagaimana Rasul Paulus menulis jemaat di Kolose pada saat itu. Saat itu Kolose adalah terdapat di provinsi Asia Kecil, bagian timur kota Efesus pada saat itu. Kita melihat, mari buka Alkitab di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 5 dan 6, bagaimana hidup ini harus kita berjuang. Saya akan baca bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya baca ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat yang pertama di dalam perjuangan ke dalam kehidupan saat ini dikatakan kita sudah menerima Kristus Yesus. Amin. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena itu hendaklah, kata hendaklah itu sinonim dengan sebaiknya, seharusnya. Dengan kata lain begini, karena itu seharusnya, karena itu sebaiknya hidup kita, hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia apapun yang terjadi. Ini adalah perjuangan setiap orang yang percaya. Saya kasih contoh dalam keadaan saat ini, handphone saya itu nomornya XL 0818 sekian sekian sekian. Walaupun handphone saya bernomor XL dan saya suatu hari berdiri di bawah tower atau di bawah antena Telkomsel, tidak akan otomatis handphone saya berubah menjadi Telkomsel. Dalam keadaan ini kita tetap ada dalam kasih Tuhan. Lingkungan kita banyak saudara-saudara kita, banyak saudara masyarakat tetangga kita yang belum percaya, tapi kita tidak terpengaruh, kita tidak berkompromi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali lagi ayat 6 ini katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah, karena itu sebaiknya, karena itu seharusnya hidup kita, hidupmu, hidupku tetap di dalam Dia. Kita bersyukur bulan depan dengan anugerah Tuhan kita akan merayakan perayaan Natal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah menerima Kristus, kita sudah menerima umpamanya Natal, kita sudah menerima
Paskah itu anugerah, tapi ada tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab itu harus dipenuhi. Apa harus dipenuhi sebagai orang percaya yang percaya kepada Kristus adalah meneruskan misi daripada Yesus Kristus itu sendiri. Apa misinya? Misinya adalah pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Itu tugas bagi setiap kita orang percaya. Kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, karena itu hendaklah kita tetap ada di dalam Dia. Ingat saudaraku, tidak semua orang bisa berkhotbah, tetapi semua orang bisa menjadi saksi Kristus. Tidak semua orang bisa berteologia, tetapi semua orang bisa memperagakan bagaimana Yesus hidup dalam hidupku. Nah, sebagai orang percaya sesuai tema, hidup adalah perjuangan. Dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan itu membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu membutuhkan kekuatan. Kekuatan kita cuma ada di dalam Dia, Yesus Kristus namanya. Kita tetap ada di dalam Dia, hidup di dalam Dia. Ayat yang ketujuh dalam pembacaan kita dalam surat Kolose Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose terus menasihatkan. Ayat yang ketujuh demikian firman Tuhan. Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ketujuh ini ada 3 kali kata hendaklah. 3 kali ditekankan, 3 kali hendaklah. Ingat sinonimnya, hendaklah itu adalah sebaiknya, seharusnya. Jadi ayat yang ketujuh, kita sudah ada di dalam Kristus. Kita tetap diam di dalam kasih Kristus untuk perjuangan hidup kita saat ini. Diminta yang pertama, hendaklah saudara dan saya, kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar, terus dibangun di atas Kristus. Hendaklah, seharusnya, sebaiknya. Akar. Kita tahu akar itu tidak kelihatan saudaraku. Dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, ya, pohon yang di tepian air, apapun keadaannya, dia tetap berbuah. Akar terus mengakar ke bawah. Mari kita berakar. Karena dalam Amsal pasal 12 dikatakan, ya kan, orang yang sudah berakar hidup dalam kebenaran tidak akan goyah. Orang yang sudah berakar di dalam Tuhan, apapun yang dia lakukan menghasilkan. Kita berakar di dalam Dia, di dalam Yesus, dan terus dibangun. Terus melangkah. Saudaraku, perjalanan 1000 mil diawali dengan langkah yang pertama. Dan langkah yang pertama itu dibutuhkan satu keberanian. Melangkah terus. Karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Gak usah dengar dengan apa kata orang. Kita hidup semua karena anugerah Tuhan. Siapa gak pernah buat salah? Siapa yang gak pernah jatuh? Tapi karena kasih Tuhan, Yesus Kristus ada dalam hidup kita, yang kita terus berakar. Kita bangun di atas Dia, dan kita akan melihat bagaimana orang akan lihat luar biasa Bapak ini, luar biasa Ibu ini. Haleluya. Hendaklah, sebaiknya, seharusnya. Yang kedua, perhatikan di dalam ayat yang ketujuh masih dilanjutkan, ya kan? Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya. Sebaiknya, seharusnya bertambah terus iman kita yang telah diajarkan bagi setiap kita. Apa yang telah diajarkan setiap kita? Iman. Iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh tidak digantungkan oleh pertolongan Tuhan, tetapi digantungkan oleh pribadi Yesus. Kalau saat sekarang pun Yesus belum tolong kita, tapi ingatlah, Dia tetap menyertai kita. Kisah
dalam perjanjian lama, bagaimana sahabat-sahabat Daniel diperhadapkan dengan situasi. Pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung, barang siapa yang tidak menyembah akan masuk dalam perapiannya. Saudara masih ingat kisahnya, sederhana. Dan ketiga orang sahabat ini dikatakan pendekar iman berkata, "Hai Raja Nebukadnezar, walaupun Allah yang kami sembah saat ini belum tolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan." Raja Nebukadnezar marah, dan ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, masuk dalam perapian. Tetapi di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Kasih Allah terus menyertai kehidupan mereka. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus berseru dengan suara nyaring, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia buta, tapi dia dengar. Ingat saudaraku, iman timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan paradoksnya adalah ketakutan juga timbul dari pendengaran. Pendengaran akan hoax. Pendengaran akan hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Bartimeus berseru, dan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Panggil Bartimeus." Dan saat itu Yesus berkata kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat?" Dia minta sesuai dengan yang dia butuhkan. "Guru, Rabuni, aku ingin melihat." Dan pada saat itu Yesus langsung berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman Bartimeus menyelamatkan dia. Dan sesuai kebenaran firman Tuhan, Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, hidup adalah perjuangan. Hendaklah teguh dalam iman yang sudah diajarkan. Kita tetap teguh di dalam iman apapun keadaannya. Saudaraku, bukan beban yang bisa menjatuhkan kita atau keadaan yang bisa menjatuhkan kita, tapi bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita memikul beban itu. Dan ingat saudaraku, Tuhan tidak mengurangi beban yang kita hadapi, yang kita sedang pikul, tapi Tuhan menguatkan pundak kita supaya kita kuat menanggung beban itu, melangkah terus. Seorang wanita 12 tahun pendarahan, dan dia berkata dalam hatinya, "Jika aku menjamah jubahnya, aku sembuh." Dan pada situ Yesus berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid berkata, "Guru, orang begitu banyak." Dan tiba-tiba seorang wanita tersungkur dan dia berkata, "Guru, aku yang menjamah. Sebab kalau aku berpikir, kalau aku menjamah jubah, aku akan sembuh." Dan Yesus langsung berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayo saudaraku yang dikasih Tuhan, di saat sekarang ini tetap perteguh iman kita. Apapun yang sedang terjadi, pandang terus Yesus mengasihi setiap kita. Itulah adalah hidup perjuangan. Dan yang terakhir dalam pembacaan kita, saya baca sekali lagi, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu." Dan yang terakhir dikatakan, "Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Hati melimpah dengan syukur. Oh, bersyukurlah. Orang yang bersyukur dekat dengan berkat daripada Tuhan. Orang yang bersyukur dekat dengan mujizat daripada Tuhan. Dan orang yang bersyukur dekat dengan kesembuhan yang datang dari Tuhan, ya. Hendaklah hati kita bersyukur hati. Hati ini pusat hidup, hati ini pusat roh, hati ini pusat pikiran. Hati ini banyak kemauan, dan hati ini bekerja dalam dua dimensi, roh dan jiwa, bukan tubuh. Ingat saudaraku, hatimu dan hatiku, Yesus menilai semua dari hati kita. Oleh sebab itu mari, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita tetap ada di dalam Kristus. Bangun di atas Dia. Berakar di dalam kebenaran firman-Nya. Terus teguh di dalam iman. Dengan hati yang bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kita tidak bisa menjadi apa saja seperti yang kita inginkan. Tapi kita bisa menjadi apa saja seperti yang Tuhan inginkan.
Ingat saudaraku, jika kita menabur pikiran yang baik, pikiran yang benar, maka kita akan menuai tindakan yang baik dan yang benar. Jika kita terus menabur tindakan yang baik dan yang benar, maka kita akan menuai kebiasaan yang baik dan yang benar. Dan jika kita terus menabur kebiasaan yang baik dan yang benar, maka kita akan menuai karakter yang baik dan yang benar. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan dengan orang lain. Kita beda karena ada Roh Kudus. Oleh sebab itu, langkah terus. Hidup adalah perjuangan. Berjuang untuk keluargaku, berjuang untuk karirku, berjuang untuk menghadapi semua yang Tuhan izinkan, berjuang untuk melangkah, meraih kemenangan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari dengan renungan sederhana siang hari ini di dalam persekutuan Rumah Sakit Pusat Pertamina, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami hampiri tatamu yang kudus. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib terus menyertai kami. Biar renungan sederhana pada siang hari ini terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, berkati bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu, para hamba-hamba-Mu ada dalam tangan Tuhan bersama dengan keluarga. Kami berdoa juga ya Bapa untuk orang-orang dalam kesusahan. Tuhan kunjungi, lawat mereka, janda, duda, anak yatim, piatu, semua terus ada dalam kasih-Mu. Dan izinkan hamba juga berdoa ya Tuhan, mohon otoritas yang datang dari surga secara khusus untuk manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina, dari komisaris, direksi, semua yang terlibat, para dokter, para suster, Tuhan tolong supaya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab dalam kebenaran. Dan apapun yang sedang direncanakan, apapun yang akan dilakukan dalam nama Yesus, semuanya itu akan berhasil. Diberkati juga semua pengurus persekutuan Oikumene Rumah Sakit Pusat Pertamina. Tuntun, bimbing supaya mereka ada dalam kesehatan. Dan kami juga berdoa siang hari ini juga ya Bapa untuk pelayanan pastoral setiap hari Kamis. Tuntun bimbing semua para petugas untuk mendoakan bagi orang-orang yang sakit, pasien yang ada saat ini ya Tuhan, Engkau tolong cukupkan dalam segala sesuatu dan berikanlah tugas dan tanggung jawab untuk para nakes supaya mereka melakukan dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu kami mohon cukupkan dalam segala sesuatu dan dalam nama Yesus kesembuhan akan terjadi. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Rencana-rencana untuk ke depan dalam persekutuan ini hamba serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Dan inilah doa kami. Ini syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Kami bersyukur. Kami memohon. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkat hatimu, buka hatimu. Jika hati terbuka, hal terkecil bisa menjadi mukjizat yang paling terbesar. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera siang hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima kepenuhan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.